Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwan yang berbahagia, setelah kita mengamalkan amalan dzikir khotaman, dilanjutkan dengan menyampaikan walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amalan khataman biasanya zaman dulu dibaca seminggu sekali. Amalan harian dibaca setiap sholat 5 waktu, yaitu membaca dzikir la ilaha illallah 165, paling sedikitnya 165. Terus biasa disambung dengan dzikir kopi. Nah, setiap sholat 5 waktu, kerjaan kita yang sudah ditalkin yaitu baca dzikir jahar, dzikir kopi. Dzikir jaharnya membaca la ilaha illallah paling sedikitnya 165. Manakala waktunya itu sibuk, bisa diringkas menjadi 3 kali saja boleh baca la ilaha illallahnya. Tapi dzikir khofi, dzikir yang di dalam hati, terus jangan sampai berhenti. Senajanan sewaktu kita kerja juga dibaca dalam hati, harus ingat, nyambung pikirannya, hatinya ke Gusti Allah, sebut ismudat dalam hati. Waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, selalu ingat ke Gusti Allah. Seperti detikan jarum jam. Detikan jarum jam itu tidak ada hentinya, terus jalan saja itu, nggak ada hentinya. Biarpun ada bunyi-bunyian musik, tetap saja detikan mah tidak ada hentinya. Jalan terus. Begitu juga hati manusia. Selalu jalan, ingat ke Gusti Allah, sebut nama Allah dalam hati. Karena yang dijaga itu di akhirnya umur. Karena kita tidak tahu kapan dicabutnya roh kita itu. Apakah siang atau malam, pagi atau sore, kita tidak tahu. Barangkali nanti kita rohnya dicabut oleh malaikat Israil ngedadak. Tapi kalau kitanya ingat ke Gusti Allah, insya Allah meninggalnya juga nanti husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kalau kita sewaktu dicabut roh oleh malaikat, kitanya lupa kepada Allah, nanti meninggalnya itu su'ul khotimah. Imannya, Islamnya, ibadahnya nanti tidak terbawa. Jadi nanti meninggalnya itu rugi. Biarpun waktu hidup di dunianya rajin ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi akhir umurnya lupa ke Gusti Allah. Berarti iman Islamnya enggak ke bawah. Ibarat kalau dompetnya ketinggalan. Itu. Dompet yang isinya uang buat bekal ketinggalan. Nah, ibarat begitu. Jadi kalau kita sewaktu mau tamasa, mau pergi ke alam barzakh, lupa ke Allah, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau lupa ke Gusti Allah, ya berarti bekal kita yang tadinya dikumpulin akhirnya lupa, nggak ke bawah. Maka ingat ke Gusti Allah mah terus, jangan sampai berhenti. Kalau lupa diingatkan lagi, sebut nama Gusti Allah dalam hati, sebut lagi Allah. Denyutan nadi, detakan jantung terus seirama itu bareng sebut nama Allah itu. Nuju mama, nuju mapa, nuju digawin, nuju ngobrol, terus ingat PK Gusti Allah mah tiada hentinya. Bahkan kalau sudah terbiasa, biarpun dalam keadaan tidur juga ingat ke Gusti Allah. Jadi tidak ada tungtungnya, karena dalam Al-Quran juga diterangkan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah ke Gusti Allah, eling ke Gusti Allah, ingatnya yang banyak. Tuh.
Yang banyak ingat ke Gusti Allah itu yang disebut banyak itu terus. Akhir umur jangan sampai lupa. Biarpun kita dikirnya terus banyak banget, tapi kalau akhir umurnya nggak diingat ya berarti sedikit. Jadi yang disebut banyak di sini terus ingat baik ke Gusti Allah sampai akhir umur. Jadi ukuran banyak sedikit menurut Gusti Allah itu ya istiqomah terus, berarti ada hentinya itu. Itu orang yang beruntung itu, la'alakum tuflihun, berarti kan bahagia. Karena orang yang selalu sadar, selalu ingat ke Gusti Allah ya orang yang bertakwa itu. Kita tidak mungkin bisa beriman, tidak mungkin bisa takwa ke Gusti Allah tanpa sadar ke Gusti Allah. Karena sadar itu adalah dasar untuk benar. Ya biarpun gimana juga kalau orang yang tidur kan nggak sadar, mau benernya susah, orang lupa. Makanya ingat terus ke Gusti Allah. Dilatih setiap masuknya napas, keluarnya napas harus sadar. Keluarnya napas berarti kita lagi dalam keadaan mati, ibarat gitu. Masuk napas berarti hidup lagi. Jadi yang namanya alam barza, alam kematian itu ya sewaktu kita keluar napas itu udah mati, kita tuh dalam keadaan mati. Kemudian masuk napas berarti kita lagi dalam keadaan hidup lagi. Jadi sewaktu kita hidup jangan lupa Allah, masuk napas sadar ke Allah. Waktu mengeluarkan napas hu itu apa? Kalau bahasa Sunda hu itu horib. Ada istilah hirup, ada horib. Beda kalau masuknya napas kan hirup itu, menghirup. Kalau horib berarti keluar napas. Berarti di alam dunia masih kalau hirup itu. Maka dilatih masuknya napas ingat ke Allah, keluar napas juga ingat ke Datullah itu. Selalu sadar, selalu ingat. Insya Allah kalau keluar masuknya Allah, keluarnya hu, insya Allah panjang usia nantinya itu. Jarang terkena sakit. Apalagi nanti ada riadonya itu dibaca. Ada amalannya, waktu mandi ada bacaannya, waktu makan ada bacaannya nanti. Nah kalau bisa mah nanti dimandiin gitu, ada bacaannya. Jadi diingat-ingat lagi itu, sing ingat ke Gusti Allah, nuju mapa, nuju digawe, nuju ngobrol, selalu ingat ke Gusti Allah. Nah cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus ada gurunya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah, kalau talqin kan bukan berarti istilah taklim, bentennya beda. Jadi tata cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah dicontohkan oleh guru kepada muridnya, caranya begitu, metodenya begitu, itu namanya talqin, metode bahasa itunya tuh. Talqin. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa metode, tanpa digurukan, ya sama aja dengan bacaan biasa. Makanya kata hadis, kata Kanjeng Nabi terangkan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Utama-utama zikir itu ya la ilaha illallah. Jadi karena la ilaha illallah itu adalah paling utama, mesti ada tata caranya. Zikir biasa juga ada caranya, apalagi utama zikir. Maka ada caranya, cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Nanti kita belajar sedikit bagi yang belum talqin, nanti belajar cara mengucapkannya gimana, ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Untuk membentengi diri kita dari godaan setan. Menurut Al-Quran, di petunjuk Al-Quran bahwa setan itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri, min baini aidihim wa min khalfihim, depan, belakang, kanan sampai kiri juga datang, sedang goda manusia masuk, itu mempengaruhi manusia itu. Oleh sebab itu, untuk menolak godaan setan datang dari 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, ditutup dengan lam alif nanti. Kalau dari depan belakang ditutup dengan lafaz la. Dari kanan datang setan ditutup dengan lafaz ilaha. Kalau dari kiri setan datang tutup dengan lafaz
illallah. Nah, nanti ada ilmunya itu dimasukkan ke namanya 7 latifah gitu. Nah, sewaktu kita mengucapkan lam alif la di lingkaran tengah dada ini. Kenapa tengah dada di lingkaran? Karena dada itu posisinya itu ada di tengah itu. Makanya ada 7 titik kalau bahasa spiritual barat namanya cakra. Cakra dasar, cakra sek, cakra pusar, cakra dada, cakra tenggorokan, cakra kening, terus cakra mahkota atau ubun-ubun gitu. Ada 7, tengah-tengahnya itu dada, maka di lingkaran. Jadi tata cara mengucapkan lam alif la ilaha illallah itu kalau bisa dirasakan sampai tulang ekor itu. Tulang ekor dirasakan sampai bumi. Tuh dari menyatu energi bumi ke kalau bahasa sih gravitasi bumi lah. Setiap orang hidup atau benda apa saja walaupun gak hidup juga ada pengaruh gravitasi bumi. Kekuatan bumi, kekuatan dasar tulang ekor ditarik oleh kita. Lah, disalurkan sampai ubun-ubun. Tuh. Otomatis yang dari alam atas ubun-ubun kembali ke bawah lagi tulang ekor. Kitanya narik dari bawah ke atas, yang dari atas pasti menuju ke kembali lagi. Nah, di lingkaran tengah dada itu. Terus cara mengucapkannya bisyautin qawiyyin wa darbin syadid. Dengan suaranya yang kuat, pukulannya yang keras. Nah, ada tata caranya. Jadi cara contohnya begini mengucapkannya itu. Tarik dari bawah tuh. La. Kemudian dipukulkan ke kanan ini. Ilaha illallah. Tuh. Tengah dada itu kalau bahasa itu torekot namanya di sini di kening sampai kening namanya latifatun nafsi, ubun-ubun ke seluruh badan getaran dirasakan itu namanya latifah kolab. Itu lafaz lam alif la liwati 3 latifah, latifatul akfa, latifatun nafsi, ubun-ubun namanya latifah kolab. Nah, lafaz ilaha dimasukkan latifatul khafid sampai latifatul ruh, bahwa susu kanan jarak 2 jari condong ke arah kanan gitu. Terus lafaz illallah ke latifatul syirik, terus ke latifah qalbi, halusnya hati, yaitu di bawah susu kiri jarak 2 jari condong ke arah kiri. Jadi bukan pas di bawah susu tapi agak condong, berarti di luar bukan di dalam. Nah, itu sementara segitu ya. Cara mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dirasakan getarannya. Jadi amalan apa saja kalau tidak dirasakan nanti ya kurang manfaat. Jadi banyak orang baca la ilaha illallah sampai beribu-ribu, tapi rohaninya tidak bisa rubah, nggak bisa merubah rohani. Karena waktu mengucapkannya rohaninya itu tidak diikut sertakan, rasanya juga nggak ikut dzikir. Tapi kalau rasanya dzikir, getarannya dirasakan, la ilaha illallah. Nah, kalau begitu mah insya Allah dosa-dosanya juga insya Allah rontok. Biarpun sampai 40 sampai 4.000 dosa besar dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau caranya benar insya Allah diampuni dosanya itu, dosanya rontok semua. Jadi sebenarnya para ikhwan, akhir umur manusia walaupun maksiat tadinya banyak dosa, akhir umurnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya insya Allah masuk surga. Bahkan pasti kata hadis kan gitu. Man qala la ilaha illallah bi akhiri kalamihi dakhala jannah. Barang siapa akhir umur yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, kalau dakhala kan berarti kan fi'il madhi itu. Padahal belum terjadi, pasti masuk surga. Makanya kita sering dilatih itu. Biarpun mengucapkan la ilaha illallahnya nggak bisa, minimal hatinya ingat ke Gusti Allah, mengucapkan lafaz Allah. Lafaz Allahnya nggak bisa, minimal ingat baca hu-nya nggak bisa, ingat ke sadar ke Gusti Allah. Nah, intinya sih para ikhwan, kita belajar dzikir, di lisan mengucapkan la ilaha illallah, hatinya selalu ingat ke Gusti Allah. Itu maksudnya setelah kita belajar di talqin itu namanya disiram, nanti tiap 5 waktu disiram dengan dzikir. Kemudian dipupuk dengan khataman, dipelihara namanya manakib sebulan
sekali. Insya Allah kalau kita nanam apa saja, kalau disiram, dipupuk, dipelihara, insya Allah buahnya juga nanti bagus gitu, bakal tumbuh, bakal berbuah. Seandainya kita nanam di tanah yang gersang, kaya-kayanya buahnya kapan? Ya boro-boro buah. Kalau nanam tanah yang gersang mah tumbuh juga nggak bakalan. Begitu juga para ikhwan kita ini, jadikanlah hatinya, batin kita menjadi tanah yang subur, harusnya dipupuk dulu. Nanam cabai, nanam bawang zaman sekarang di tanah biasa tanpa dipupuk kayaknya nggak bakal besar-besar gitu. Beda dengan tanah yang sudah subur. Kalau hati yang sudah subur, rohnya subur, insya Allah biarpun tanpa disiram, tanpa dipupuk, tapi kalau sudah subur mah insya Allah tetap berbuah. Para ikhwan contohnya kayak gitu. Mudah-mudahan minimal khataman itu ya seminggu sekali. Ya kalau tempat khataman, tempat manakib di wilayah Majalengka kan lebih dari 50, kayaknya banyak banget. Cuma saya kan nggak bisa kalau hadir itu rutin kan nggak bisa, paling dihadirin sama saya itu ya setahun sekali kadang gitu. Saking banyaknya wilayah Majalengka itu. Paling ke Jatiwangi ada yang nganter, ya dulu mah rajin karena ada yang nganter, sekarang yang nganter udah pada sepuh. Jadi kasihan pada punya keluarga udah pada sepuh, yang nganternya jadi ya jarang juga. Tapi kan banyak mubalek sekarang mah, bisa diwakilkan ke para mubalek gitu. Nah, tugas saya paling silaturahmi ke tempat manakib, majelis taklim, dari masjid ke masjid, pesantren kayak ke pesantren juga sering saya ke pesantren, ke majelis bagian itu, ke masjid-masjid tapi jarang. Di wilayah juga setahun paling berapa kali saya di pengajian itu, waktu Sabtuan tuh Pak Ustadz, jarang. Sewaktu-waktu baik. Para ikhwan sementara segitu aja dulu. Jadi yang penting belajar istiqomah, amalan harian, amalan mingguan, mudah-mudahan amalan manakib juga istiqomah sebulan sekali. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.